Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ya, setelah lama kita tidak bertemu karena kendala adanya libur dan lain sebagainya, hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran di kelas 9 tentang labels. Nah, apa tuh labels ini? Kita akan membahas satu materi baru tentang labels. Ini adalah short functional text ya, teks fungsional pendek yang mana sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lihat apa toh label itu. Baik, a label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label itu adalah informasi yang terkandung pada packaging atau bungkus luar dari sebuah produk atau barang. Nah, bisa dibayangkan belum? Informasi yang ada dalam packaging sebuah produk, kemasan sebuah produk atau barang yang dijual. Nah, bisa dibayangkan belum? Nah, seandainya Anda ya, pernah nggak Anda membeli makanan atau minuman? Di sana ada tertulis mereknya, kemudian tertulis beratnya, kemudian tertulis komposisinya. Lah, itulah yang disebut dengan label. Nah, kita akan membahas itu ya. Nah, kemudian apa gunanya label ini? The purpose of the label adalah to give detailed information about a product. Memberikan informasi mendetail tentang sebuah produk. Nah, adanya informasi pada label itu digunakan bertujuan untuk memberikan informasi yang mendetail tentang sebuah produk. Lebih tepatnya atau lebih detailnya penjelasannya adalah fungsi sosial or the social functions of the label itu adalah number one is to choose food, beverage, medicine which is suitable and safe. To choose untuk memilih ya food, makanan, beverage, minuman, or medicine atau obat ya. Ya, tidak hanya di makanan dan minuman ya. Label biasanya kita temukan juga di obat yang sesuai dan aman. Nah, gitu ya. Makanan yang sesuai dan aman. Mungkin Anda tidak cocok dengan udang. Nah, makanya Anda baca labelnya terlebih dahulu. Ini mengandung udang atau tidak? Anda tidak cocok dengan gula berlebih karena riwayat diabetes ya. Mengandung gula atau tidak? Kemudian medicine, obat. Nah, obat ada yang mengandung kandungan yang membuat Anda alergi atau tidak. Seperti itu. Anda belajar labels, mempelajari labels atau membaca labels, tujuannya salah satunya itu. Nah, kita akan membaca atau belajar tentang membaca labels dalam bahasa Inggris. Number 2, avoid negative effects of food or beverage or medicine. Nah, ini tadi ya. Untuk menghindari efek negatif jika Anda mengkonsumsi makanan, minuman tertentu yang Anda pilih. Nah, mungkin Anda punya alergi dan lain sebagainya. Number 3, kalau ini tentang obat atau makanan yang digunakan untuk obat atau suatu pengobatan, itu adalah to get the best result of medication. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pengobatan. Ini adalah gunanya kita mempelajari labels ya, khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian apa sih yang ada dalam label sebenarnya? Kita lihat. Nah, contents of the label, isi dari label sebuah packaging atau kemasan produk itu apa saja? Biasanya ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ini walaupun tidak semuanya ya. Tidak semuanya harus ada, tapi biasanya 9 ini ada pada
label produk yang Anda beli. Food, makanan, beverage, minuman, maupun medicine, obat. First one tentunya ini. Name of the product, tentunya ada namanya. Ada brandnya, nama produk atau barang. Ada brandnya ya. Kemudian biasanya juga ada produsernya. Nah, nanti ada brand, namanya, ada produsernya. Contohnya, brandnya Indofood. Ada Indomie, ada Sarimi. Nah, itu ada produsennya Indofood, ada Indomie, ada Sarimi, dan lain sebagainya. Kemudian, contain or amount. Ini adalah isi atau jumlah. Nah, dalam kemasan Indomie, itu nanti ada isinya atau beratnya berapa. Kalau dalam kemasan makanan, itu satuannya nanti gram or milligrams. Kemudian, kalau kemasan minuman, itu nanti bentuknya milliliters or liters gitu ya. Biasanya seperti itu. Contohnya, Mr. Adi sekarang sedang pegang Indomie ya. Ini ya. Nah, ini kemasan Indomie. Beratnya itu ada, the nito itu ada 91 grams, 9,1 gram. Kemudian, the description. Nah, biasanya ada penjelasan singkat tentang produk. Nah, walaupun tidak semuanya ya, tapi biasanya ada penjelasan tentang produk. Contohnya, nanti ada di penjelasan Mr. Adi berikutnya. And then, ingredients. Ingredients or composition. Intinya komposisi, bahan-bahan apa saja yang ada dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian ada juga dengan nutrition facts atau informasi gizi. Nah, contohnya Indomie yang Mr. Adi pegang ini ya, ada informasi nilai gizinya ya. Setiap takaran saji ya, itu ada 420 kilokalori. Nah, kemudian ada lemaknya, kolesterolnya, ada vitamin A, B1, B6, B12, and then karbo, ada zat besi, sugar or sugar itu apa? Gula dan lain sebagainya. Nah, itu namanya nutrition facts. Kemudian ada use, kegunaan atau indikasi ya. Penggunaannya digunakan untuk apa sih ini? Biasanya ini ada pada obat ya. Obat. Kegunaannya untuk apa? Untuk meredakan tenggorokan, melegakan tenggorokan, mengurangi batuk dan lain sebagainya. Kemudian ini contohnya direction to use and dosage-nya. Ini ada ya. Direction to use itu biasanya cara menggoreng dan lain sebagainya. Cara makannya seperti apa. Untuk dosage, kalau untuk obat, direction to use atau dosage-nya itu adalah dimakan sebelum dan lain sebagainya. Kemudian dosage-nya itu 1 atau 2, 1 sendok atau 2 sendok dan lain sebagainya. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Nah ini biasanya simpan di tempat yang kering ya. Sering kan Anda lihat di obat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, expiry date or expiration date, ini adalah tanggal kadaluarsa. Biasanya nanti ditulis best before or expiry date. Nah, ini adalah tanggal di mana makanan atau produk ini layak untuk Anda konsumsi. Baik, contohnya saja ya, langsung saja. Nah, ini Nutrijel. Nah, kebetulan Mr. Adi nemu gambar Nutrijel. And then, nah, this one. Nah, inilah labelnya. Labelnya ini ya. Nah, labelnya ini. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian dari label ini. Baik, ini kemasan Nutrijel. Kemudian ini ada beberapa keterangan dalam kemasannya. Ini name of the product, jenenge apa? Nah, namanya apa? Name of the product. Nutrijel ya, itu ya. Kayak panah ya, Nutrijel. Kemudian content or amount. Content tadi apa? Isinya seberapa toh? Nah, di sini isinya kebetulan ada di depan, di pojok kanan bawah. Nah, ini Mr. Adi lihat kan.
Nah, ini. Nggak kelihatan ya. The Nito ada 10 grams, 10 gram. And then the description. Kebetulan di sini dijelaskan Nutrijel itu apa sih? Nutrijel is jelly powder made with seaweed. Nutrijel adalah bubuk jelly ya. Bubuk jelly yang dibuat dari seaweed, rumput laut. Kemudian ada ingredients. Nah, di bawah itu. Ingredients atau komposisinya terbuat dari apa? Ada sugar, maltodextrin, acid deregulator, and so on, dan lain sebagainya. And then ada yang namanya nutrition fact atau informasi nilai gizi. Nah, di sini ya, nutrition fact itu ada di kotak ini. Nah, dalam satu kemasan ini, in this packaging, it contains kayak gini ya, nutrisinya semua. And then the use. Nah, use-nya, cara penggunaannya mungkin tidak ini ya, digunakan untuk apa? Maksudnya use itu adalah digunakan untuk apa? Nah, ini karena makanan kita jarang menemukan use-nya untuk apa. Tapi ada direction to use or cara menggunakan. Ini di sini dalam bentuk serving direction, cara penyajiannya. And then direction to store ada nggak? Nggak ketemu ya direction to store ya. Biasanya ada simpan di tempat di mana tidak ada tapi di sini. Yang ada ini adalah expiry date or expiration date. Kapan? Tidak baik paling lama digunakan nanti sampai November 2023. Nah, baik digunakan sebelum ya nanti bulan November 2023. Nah, ini kalau makanan, gambaran awalnya adalah seperti ini ya. Untuk label pada makanan. Nah, kalau dalam obat seperti apa? Kalau dalam obat, label bisa Anda lihat pada gambar ini. Ini adalah OB Herbal. Ini obatnya Mr. Adi ya kalau batuk ya. Bukan iklan ya, tapi ini kebetulan ada Mr. Adi foto untuk saya sampaikan pada kalian. Nah, contohnya ini. Sama ya, kontennya sama atau isi dari label ini sama. Name of the product, namanya apa? OB Herbal, jelas gede ya. And then content or amount, contennya berapa? 60 ml. Nah, kalau bentuknya cair, ini bentuknya cair ya. Maka ditulisnya mililiter, 60 ml, 60 ml. Description. Ada nggak description-nya? Ada tuh, herbal cough syrup. Sirup batuk herbal. Nah, di situ sederhananya seperti itu ya. Sirup batuk herbal. Ingredients. Ingredients apa? Di sini ditulisnya composition. Komposisinya. It's 15 ml contains extract equivalent of. Nah, setiap 15 ml itu mengandung ekuivalen dengan, nah seperti itu ya. Nah, ingredients-nya itu jadi satu dengan ini ya, sama ya dengan nutrition facts-nya ya. Intinya seperti itu. Ingredients-nya sama dengan nutrition facts-nya kalau di sini ya. Kemudian the use. Ya, the use. Penggunaannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Help reduce cough and help relieve throat. Nah, use or indication-nya digunakan untuk apa toh? Untuk mengurangi cough, batuk, and helps membantu relieve throat, melegakan tenggorokan. Nah, kemudian direction to use and dosage. Nah, ini direction to use and dosage. Dosisnya ada di sini. Ada di atas ini ya, dosisnya. Kebetulan dua-duanya ada. Dosisnya ada di sini ya. Ini Anda bisa lihat ya. Let me show you dosage. Ya, dosage-nya adalah 3 times a day. 3 kali dalam satu hari. Untuk adult, 1 measuring spoon. Ada sendoknya ya di dalam. Kalau untuk orang dewasa, 1 sendok, 1 kali minum.
untuk anak-anak di atas 2 tahun itu adalah half measuring spoon, setengah dari sendok takar. Nah, kemudian ada juga direction to use-nya. Direction to store-nya ada di sini. Nah, direction to store-nya ada di sini, direction to use-nya ada di sini. Shake well before use. Ya. Ada 2 ya, direction to use-nya itu shake well before use. Kocok sebelum menggunakan. Kocok dengan benar, maksudnya yang merata ya, yang merata baru diminum. Kemudian direction to store atau direction to store, store in room temperature below 30 degrees Celsius, a dry place away from direct sunlight. Nah ini disimpan di ruangan dengan temperatur di bawah 30 derajat, di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari langsung. Nah, dan yang terakhir ada expiry date or expiration date. Di mana? Ini. Nah, expiry date June 22. Berarti baik digunakan sebelum Juni 2022. Nah, itulah kira-kira label ya dan fungsinya, digunakan untuk mengetahui isi ya dan menghindari sesuatu yang merugikan bagi Anda. Nah, sekarang this is your task, tugas Anda. Sederhana sekali. Setelah Anda belajar tentang labels pagi ini, tugas Anda tentunya adalah ya, nanti kaitannya dengan WhatsApp ya. Jadi hari ini tugasnya dikirim melalui WhatsApp. Find a food, drink or beverage or medicine package. Kamu cari kemasan, makanan, minuman, atau obat. Satu saja. Make a short video containing. Buat sebuah video pendek saja ya. Pendek saja. Nggak sampai 5 menit. Paling 2-3 menit ya. Make a short video containing the first one. Your name. Anda memperkenalkan identitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is siapa ya? From 9D. Dari 9D. And then the parts of the label. Kamu menunjuk pada kemasan tersebut bagian-bagian dari label. Nah, bagian-bagian dari label. Tinggal tunjuk saja. Kamera Anda mengarah pada labelnya, kemudian tangan Anda menunjuk. This is the name of the product, seperti itu ya. Kemudian this is the dosage. This is the direction to use. This is the expiration date. This is this is the description of the product and so on dan lain sebagainya. Silakan nanti ya Anda buat seperti itu. Kita belajar ya. Kita belajar untuk membaca label. Nah, silakan tugas Anda adalah secara mandiri ya, membuat video singkat saja menunjukkan bagian-bagian dari label, dikirim ke WhatsApp Mr. Adi. Barangnya apa saja bebas ya. Barangnya bebas. Banyak sekali ya produk yang di luar sana ya. Banyak sekali produk yang di luar sana. Silakan nanti dikirim ke WhatsApp Mr. Adi. Mr. Adi tunggu hari ini secepatnya. Sebelum pukul 14.30 atau setengah 3 segera. Tidak perlu saya ingatkan ya, semakin cepat Anda melaksanakan penugasan, semakin ringan beban Anda nanti di akhir. Oke, I think that's all for today. Thank you very much. Jika nanti ada pertanyaan, please ask me a question. It's okay. Silakan tanya ke Mr. Adi.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.